Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Kita akan kembali ya share analisa di XAUUSD atau di Gold. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Di time frame daily ya, di hari Selasa kemarin muncul candle bearish ya, pin bar. Ini adanya sebuah tanda awal ya, sinyal awal adanya rejection dari seller ya. Ini terlihat ekor panjang di atas, jadi ini aksi para seller ya. Oke, di sini kita akan pindahkan ya di previous daily high-nya di all time high di 2942.71 itu akan menjadi batas breakout atas. Kemudian untuk previous daily low-nya kita akan pindahkan di harga 2881.86 itu akan menjadi batas breakout di daily. Nah, di daily ini sebenarnya masih bullish ya, dan ini masih dalam area, ini kan menjadi sebuah inside bar ya. Di zona ini belum ada break body candle, jadi masih sebenarnya di hari kemarin itu di Selasa itu keluar, tapi dia sifatnya masih shadow, jadi masih liquidity, belum break body candle. Nah, ini juga kita perlu pertimbangkan untuk mencari konfirmasi entry ya di time frame yang lebih kecil untuk entry meneruskan kenaikannya atau justru akan mulai ada reversal ya. Kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Nah, di 4 jam kita cek ya. Di 4 jam sama H1 kemarin kita ada trading plan ya. Di sini ada sudah memulai memasuki zona demand ya di 4 jam. Tapi belum ada reaksi. Di sini sudah ambil inducement, artinya high yang di atas ini sudah menjadi high valid. Ini sama seperti yang video kemarin kita sampaikan, kita coba cari retracement ya. Kita coba cari retracement, kemudian kita akan melanjutkan aksi pembelian. Kita tapi harus benar-benar cek di time frame yang lebih kecil, misalkan di 4 jam, berarti paling tidak di M15 harus ada konfirmasi entry di area demand sini ya. Di area sini ini cukup lebar, antara harga 2887.28 sampai 2842.46 itu akan kita coba cari konfirmasi entry di time frame yang kecil, paling tidak M15 atau M5 boleh. Kemudian di H1 di 1 jam sudah ada trading range ya. Di sini juga sudah mulai memasuki area demand. Strukturnya kalau dari H1 itu kita sudah ada trading range di area sini. Jadi di sini coba kita perkecil ya. Zonanya kita perkecil untuk mencari konfirmasi entry ya di sekitar 2875 sampai 2853. Kalau tidak ada konfirmasi entry di sini ya, baik itu engulfing maupun 3 inside up atau change of character di time frame yang lebih kecil, kalau H1 pasangannya dengan M5 ya, kita akan tidak akan melakukan buy kembali ya. Di sini sudah ada inducement, artinya high di atas sudah valid sama. Tapi ini saya melihatnya demandnya ini ya sebenarnya ini juga cukup bagus ya. Di sini menjadi area demand tapi penuh dengan liquidity, penuh dengan area liquidity. Takutnya diambil karena di bawah masih sebenarnya masih ada buy zone-nya ya di 4 jam. Tapi kalau kita mengacu dari struktur H1, sebenarnya area di sini masih ada zona. Ini kan sebenarnya order blocknya ada besar ini. Order block besar ini sudah direspon, ambil sedikit. Di sini kan flip ya, zona flip. Zona yang tadinya menjadi resisten sekarang menjadi area support ya. Di sini sudah menjadi area support ya. Tadinya ini menjadi sebuah resisten ya. 1 2 3 jebol, kemudian 1 2. Nah, di sini bisa juga cari konfirmasi untuk melanjutkan kenaikannya. Kita coba cek di time frame yang lebih kecil aja ya.
di M15. Di M15 justru sudah terjadi change of character. Kenapa change of character? Kemarin di sini kita tandain sebagai struktur break of structure, kemudian ini sudah di break ya, sudah break body candle. Kalau kita melihat dari M15, ini bearish. Dari M15 apakah sudah ada low valid? Sebentar. Ini bukan pullback, ini bukan bentar. High-nya 90705, 907. Oh, sudah. Ini sudah menjadi inducement ya. Inducement di M15. Berarti di sini sudah menjadi low valid ya. Kalau dari M15 harusnya kita cari buy ya. Karena tapi buy-nya counter trend M15 ya. Coba di time frame yang kecil lagi. Di sini menjadi ini berada di zona diskon ya. Tapi kalau bearish kan kita cari sell, tapi kita buy-nya untuk counter trend. Bentar. M15 ini menjadi inducement internal. Makasih ya buat abang-abang yang sudah ngasih clue kemarin. Selama ini kan kita pindah time frame, kita harus manualan. Sekarang tinggal diklik aja di sini buat tips buat teman-teman yang lain. Tinggal kita atur visibilitas intervalnya itu di mana, di apakah cukup di time frame ini. Nanti kita ganti time frame, dia nggak muncul lagi ya. Di sini kita pokoknya ya di M15. Kalau M15 oke. Area sell-nya di mana? Ada zona ekstrim di 2937, OTE-nya di 2924, 79 di 2929. Kalau harga ini naik, kita akan cari sell di area sini. Kita coba cari konfirmasi entry di M15, bisa di M1 ya. Di M1. Tapi kalau misalkan harganya turun dulu sampai area tadi ya di POI H1, di area diskon, di area demand H1 dan lanjut ke atasnya, untuk di sini kita cancel. Karena kalau dari sana demand H1, supply di M15 ini tentunya lebih lemah ya posisinya. Oke, di M15 coba kita turunkan di M5. Bentar, M15. M5 sudah ada sama di sini, menjadi change of character. Change of character. Oh, sama sih di sini menjadi inducement. Tapi ini inducement sifatnya ini ya, minor ya. Inducement. Oke, sama di sini internal sudah di M15. Bos internal. Oh, internal. Cari sell sih. Kita counter trend agak rawan. Coba di M1 ya. M1 kita urutkan dari atas ya. Tadi saya sudah sempat gambar.
Ini bos internal. Oke, di eksternalnya change of character. Ngebayanya counter trend sih, tapi ada kemungkinan harga kesini dulu ya, naik baru akan lanjut turun. Mengingat di sini tadi kan area support ya, area support. Sebentar, apakah ada di sini? Kita coba cari buy, tapi harus ada change of character dulu di sini ya, terakhir. Change of character. Sebentar, 1, 2. Ya, buy untuk koreksi, naik untuk koreksi. Scalping sih ya, scalping 50 pips, maksimal 90 pips untuk, tapi counter trend ya. Pastikan untuk lotnya juga kecil, nggak usah banyak-banyak. Ini stop lossnya di area situ ya, 50 pips, tapi ini belum ada konfirmasi entry apa-apa sih, jadi belum ada change of character. Kita masih tunggu ya. Ya memang kelemahannya kalau menggunakan metode smart money concept ini, kita harus sabar menunggu setup itu terjadi ya. Kalau nggak ada setup ya kita nggak bisa entry gitu ya. Beberapa waktu belakangan sih kita nggak dapat entry terus, karena misalkan ngebuy nggak sampai di area point of interestnya, kemudian dia lanjut naik, jadi impulsif, jadi kita nggak bisa entry di area yang memang bukan rule of trade kita ya. Coba kita cek di indeks dolar ya, ada apa di indeks dolar di H1 di. Oke. Di hitam kecil. Oke. Dia satu bearish, berusaha naik ya. Dolar ini berusaha naik menuju level area order block. Kita masih tandain tapi belum sampai area sana. Oke. Masih berusaha naik. Jadi kemungkinan kalau naik dolar gold turun. Kemudian di sini dia ada reaksi, berarti untuk gold bisa, setelah dia turun goldnya akan naik. Jadi mungkin continuation di H1 ya. Oke, kita coba cek di news ya, ada apa di news untuk hari ini. Oke, kita sudah ada di news ya, di nanti malam jam 8.30 atau setengah 9 malam ada 3 rilis data. Yang pertama core CPI itu previousnya 0,2%, forecastnya 0,3%, good news. Untuk CPI previousnya 0,4%, forecastnya 0,3%, ini bad news ya, jadi ada fixed data. Kemudian di CPI-nya masih sama, rate-nya angkanya 2,9%, forecastnya 2,9%. Nah, satu lagi nanti juga ada jam 10 malam ada pidatonya dari Jerome Powell ya, terkait tentang kebijakan moneter, tingkat suku bunga, dan laporan tentang inflasi ya, terkait dengan inflasi ya. Semalam juga ada di jam 10, cuman saya nggak mantau juga apakah hasilnya seperti apa, saya belum dapat gambaran. Oke. Jadi mungkin untuk hari ini cukup ya. Ada area buy kita, ada area sell kita sudah saya tandain. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Bagi yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship, linknya juga sudah ada di deskripsi.
Untuk channel gratisnya linknya juga sudah ada di deskripsi. Buat teman-teman yang ingin join di grup diskusi yang free, silahkan chat admin untuk mendapatkan verifikasi linknya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.